Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang, seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya berdiri di sini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di sini mengikuti kegiatan acara kali ini. Bapak Ibu, ini adalah tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan, yaitu untuk melaksanakan aksi nyata dengan mengadakan acara diseminasi kegiatan modul 1.4 yaitu budaya positif. Bapak Ibu, sebelum saya masuk pada budaya positif itu apa, ini yang sudah saya pelajari pada waktu saya mengikuti kegiatan CGP dan PGP Angkatan 8 Kabupaten Kuningan. Bapak Ibu, semuanya berangkat dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita selaku guru, jika ditanya, siapa customer kita sebetulnya? Siswa. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Customer kita adalah murid, peserta didik, atau siswa. Maka segala sesuatu kegiatan yang kita lakukan sesuai dengan tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah berpihak kepada siswa selaku customer kita. Lalu saya mempelajari beberapa filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi inilah yang menjadikan dasar bagi pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu, apapun itu kurikulumnya, bagaimanapun nanti pendidikan berkembang ke depannya, ketika kita berangkat pada filosofi ini, inilah dasar pendidikan. Ada beberapa filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Nah, Bapak Ibu, pendidikan yang menuntun adalah salah satu tugas kita untuk menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, sehingga tadi anak-anak mencapai titik kebahagiaan. Intinya adalah menyiapkan siswa-siswi kita ke lingkungan masyarakat di tempat-tempat di mana nanti dia tinggal kelak, sehingga dia bisa survive berada di lingkungan masyarakat tersebut. Yang kedua, filosofi Ki Hajar Dewantara itu, guru itu seperti petani Bapak Ibu. Kenapa dikatakan seperti petani? Karena yang ada ke sekolah kita itu adalah berbagai benih atau berbagai siswa dengan berbagai karakter, dengan berbagai budaya yang semuanya sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka kita hanya bisa menumbuh kembangkan mereka sesuai dengan potensinya. Pendidikan itu harus sesuai dengan kodratnya. Bapak Ibu, pendidikan yang kita ajarkan itu harus sesuai dengan kodratnya, yaitu sesuai dengan kodrat alam, juga kodrat zaman. Kodrat alam adalah minat peserta didik, potensi yang dimiliki oleh peserta didik, tanpa juga melupakan kodrat zaman, yaitu sesuai dengan tuntutan dan keadaan. Nah, sekarang lagi tren pembelajaran abad 21. Iya. Kalau dulu saya waktu belajar itu kurikulumnya masih kurikulum 2004. Kemudian berubah pada saat saya kuliah itu sudah di KTSP. Saya praktek ngajar, ternyata kurikulumnya ganti menjadi kurikulum 2013. Dan sekarang kurikulumnya menjadi kurikulum Merdeka. Tapi apapun itu kurikulumnya, tadi sekali lagi, kita melakukan kegiatan pembelajaran kepada siswa itu sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian yang tidak kalah penting dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pembentukan budi pekerti. Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Sebelumnya, saya mengajar itu hanyalah dalam proses kegiatan pembelajaran sebelumnya, saya hanya melakukan sebuah transfer ilmu.
Saya selaku guru itu berperan hanya sebagai sumber belajar satu-satunya di kelas. Saya menjelaskan, saya menyampaikan apa yang ilmu yang saya miliki kepada siswa. Yang terjadi di sana adalah proses transfer ilmu saja. Namun ternyata di balik itu ada yang sangat penting Bapak Ibu, bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di sini meliputi 3 hal, yaitu melatih panca indera, melatih kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Jadi bukan hanya intelijensi saja yang dikejar, bukan hanya aspek pengetahuan saja yang dikejar, tetapi juga pada budi pekerti. Nah, untuk itu, untuk membentuk bagaimana menciptakan budi pekerti pada peserta didik, ini nanti yang akan kita lakukan, yaitu menumbuhkan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu ketika saya menampilkan judul budaya positif? Boleh, silakan digunakan mic-nya, boleh sih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab ya Bu ya. Budaya positif itu terlahir dari kebiasaan bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari kebiasaan atau habit ini nanti akan menjadi sebuah karakter yang akan membuat kita lebih dewasa mungkin dalam segala hal itu mungkin. Terima kasih, luar biasa. Mari kita berikan apresiasi buat Bu Lesi. Ada lagi yang lain? Apa itu budaya positif? Boleh Bu Adit, mangga. Ya, budaya positif itu menurut saya pribadi ya Bu ya, budaya itu kan suatu kebiasaan ya. Kebiasaan itu bisa buruk juga ternyata ya. Budaya positif berarti kebiasaan yang baik aja gitu. Iya, yang positif-positif aja gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita kasih apresiasi lagi buat Bu Adit ya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Adit dan Bu Lesi, bahwa budaya positif itu muncul dari habit atau muncul dari kebiasaan. Apakah ini bisa diciptakan? Bisa, sangat bisa sekali diciptakan di lingkungan sekolah. Bahkan ini nanti yang akan membentuk tadi, ketika lingkungannya sudah positif, budaya positifnya sudah diterapkan di sekolah, maka ini akan muncul pada tadi, membentuk budi pekerti siswa. Nah, dalam penerapannya Bapak Ibu, ternyata budaya positif di sekolah itu tidak dapat diciptakan secara instan. Karena tadi melalui pembiasaan, melalui habit, kemudian juga penerapannya butuh tuntutan dan tauladan. Dari siapa? Betul Ibu Bapak, tuntutan dan tauladan dari kita. Seperti halnya tadi, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru sebagai penuntun. Nah, maka dari mana berawal kebiasaan baik ini dan budaya positif ini? Dari kita dulu Bapak Ibu. Baru nanti kita bisa bersama-sama, kerjasama dengan seluruh komponen yang ada di lingkungan sekolah untuk menciptakan budaya positif. Iya, ada games Bapak Ibu. Sebelum kita masuk sesi selanjutnya, Bapak Ibu boleh pilih pasangan masing-masing 2 orang. Pon bisa dengan Bu Yulien bisa dengan Bu Adit bisa dengan Pak Rahmat, Bu Yuli boleh dengan Bu Ike, Bu Dina dengan Bu Ati, dan Bu Ella dengan Pak Abung. Terima kasih. Gamesnya mudah Bapak Ibu. Justru ini yang harus kita lakukan kepada siswa. Boleh Bapak, tapi tempat duduknya agak jauh. Jadi kita coba dengan tempat duduk yang berdekatan terlebih dahulu. Kita mau games nih, kita mau mengadakan permainan. Gamesnya bergantian. Bapak Ibu, anggap di tangan Bapak Ibu menyimpan sesuatu. Ya. Pemain 1 menyimpan sesuatu di tangan, 1 saja, dikepalkan tangannya. Pemain 2, pasangannya itu membuka
tangan lawan mainnya, boleh menggunakan cara apapun, boleh melakukan dengan cara yang baik, dengan yang lemah lembut, dengan rayuan, dengan hadiah, dengan paksaan, dan lain sebagainya. Bisa dimulai Bapak Ibu? Ya, ya bisa dimulai ya. 3, 2, 1. Baru diginiin udah sakit. Oke, terima kasih. Boleh dihentikan Bapak Ibu? Sekarang boleh bergantian. Yang tadi bertugas membuka, sekarang gantian biar bisa merasakan. Menyimpan sesuatu di dalam genggamannya dan pasangannya yang mencoba untuk membukanya. Mangga, silahkan dipraktekkan. Oke. Belum kebuka, tidak apa-apa, belum kebuka. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Boleh beri tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu, dari games tadi, sebetulnya saya ingin menanyakan ini. Bapak Ibu, apakah tadi pasangan Bapak Ibu pada saat disuruh membuka kepalan tangannya, itu membuka atau tidak? Boleh angkat tangan? Tadi berhasil membuka tidak Bu Yuli? Berhasil dong. Berhasil dibuka. Dengan cara apa Bu Yuli bisa membukanya? Oh ya, memaksakan. Dengan paksaan. Boleh, karena tadi instruksinya boleh membuka dengan cara apapun. Iya. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan untuk Bu Yuli. Ada yang mau mengemukakan lagi jawabannya? Mangga. Boleh. Dengan apapun itu boleh. Tadi saya berusaha membuka tangan dari rekan saya, yaitu dengan menggunakan rayuan. Dengan maksudnya, ayo apa ini bisa dibuka nggak ya? Ternyata dengan rayuan bisa dibuka Ibu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bu Yulian dan Pak Wawan. Saya mau tanya, ada yang berhasil dari awal sampai akhir tidak dibuka tidak? Boleh. Mangga. Iya, tadi pas saya lihat dong dibuka malah semakin ditutupin gitu, ditambahin lagi tangannya. Jadi pas saya bilang, iya semakin kuat, betul. Kuat. Boleh nggak dibuka Bapak, dirayu nggak mempan, ternyata malah ditutupin gitu. Ya Pak ya, bener kan? Iya. Oke, baik, terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan lagi ya, meriah sekali. Bapak Ibu, terima kasih sekali atas partisipasinya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita merenungkan sejenak, inilah yang terjadi pada anak Bapak Ibu, pada peserta didik kita. Nah, di sini kalau saya bertanya, sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol atau kendali untuk membuka atau menutup atau melakukan itu? Kontrolnya ada di siapa? Dari dalam diri sendiri atau dari luar keputusan membukanya? Boleh digunakan mikrofonnya? Mungkin kalau di kelas ya Bu ya, saya misalkan gini, ada beberapa kayak peraturan gitu ya, apa yang namanya yang Bu Ati pernah, iya gitu. Jadi kalian boleh, jadi sebelum saya melakukan kegiatan KBM di semester misalnya seperti sekarang, kalian boleh minum ya daripada kalian dehidrasi gitu. Silakan kalau minum boleh ketika belajar mengajar. Nah itu. Jadi anak itu udah tahu, oh iya. Terus saya memposisikan misalkan ya Bu, sekarang kan sedang materi Pancasila. Biar anak punya tanggung jawab gini.
Ibu sebagai presiden di sini, presiden PPKN, dan kalian itu sebagai menteri atau anggota dewan. Jadi ketika ibu memberikan tugas, kalian itu kerjasama. Ini bukan tugas untuk ibu loh nak, ini untuk kita bersama. Ibu belajar dari kalian, gitu mungkin bu. Jadi untuk kendali mungkin ada di saya, tapi tetap anak juga apa ya? Gimana ya namanya ya? Saling mempengaruhi gitu mungkin. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan lagi buat Bu Lesti. Ternyata tadi menurut Bu Lesti, dua-duanya sangat berpengaruh. Baik itu tadi yang menggenggam maupun tadi yang berusaha untuk membuka. Ada lagi yang mau memberikan opininya? Boleh? Masih berkaitan dengan ini ya, pertanyaan yang tadi. Kebetulan saya mah tidak usah bersusah payah untuk membuka tangan rekan saya, karena rekan saya sudah pasrah dengan ikhlas membukanya dengan sedikit ancaman mungkin ya, diberikan itu. Tapi saya yakin bahwa benar untuk memperoleh sesuatu dari rekan kita atau dari siswa kita memang harus terjalin interaksi yang memang sudah chemistry-nya yang bagus gitu. Jadi ketika kita meminta sesuatu dengan ikhlas tanpa susah payah, dia memberikan. Karena apa? Karena sudah terjalin interaksi yang bagus. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Bu Ella. Beri aplaus untuk Bu Ella. Ya betul Bapak Ibu, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, ternyata ini ada beberapa miskonsepsi atau ada beberapa persepsi yang kurang tepat begitu Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kadang tanpa disadari, kita suka merasa bahwa di kelas itu yang mengontrol murid itu adalah guru. Iya, padahal kalau tadi kita kembalikan pada permainan menggenggam tadi, kalau siswa tidak ingin membuka, maka dia akan tetap bersikukuh menggenggam. Kemudian miskonsepsi yang kedua, penguatan positif itu bisa efektif untuk jangka waktu yang singkat, tetap dan bermanfaat. Jadi bujukan-bujukan itu juga mungkin dengan bujukan, tadi ada yang bisa membuka ya, dengan rayuan itu juga bisa dibuka. Ini adalah sebuah bentuk kontrol. Namun biasanya ini juga tidak permanen kontrolnya karena bujukan rayuan itu berasal dari luar. Kemudian miskonsepsi lainnya mengenai makna kontrol yaitu bahwa kritik membuat orang merasa bersalah ternyata dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu, tanpa disadari saya dulu suka melakukan kritik kepada anak. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Kamu harusnya begini, begini, begini. Nah, ternyata ini justru tidak menjadikan siswa orang yang lebih baik, tetapi ini justru akan menguatkan karakter siswa. Kalau di dalam sosiologi, saya boleh pinjam istilah sosiologi, mungkin namanya labeling. Ketika siswa dikatakan siswa nakal, dicap nakal, siswa tersebut bukan menjadi lebih baik, tetapi ini akan menjadi identitas baru bagi siswa tersebut dan menempel pada diri siswa tersebut. Next, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak penuh untuk menguasai anak-anak. Ini yang mungkin kadang dilakukan oleh kita terhadap anak kita juga. Bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak itu di bawah sepenuhnya kontrol orang tua. Padahal kalau tadi kita kembalikan pada permainan menggenggam tadi ya sama. Anak ketika dia tidak ingin, dia tidak akan membuka hatinya. Bapak Ibu, ini ada kutipan yang saya ambil mengenai teori kontrol yang dikemukakan oleh Stephen R. Covey. Ada yang mau mencoba membacakan? Boleh angkat tangannya? Ya, mangga. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit,
ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Baik, terima kasih Bu Yulien. Bapak Ibu, kalau lihat tayangan di depan, ada beberapa kata yang saya berikan warna yang berbeda, yaitu apabila kita ingin merubah, maka yang pertama kita lakukan adalah dengan mengubah sikap, kemudian memperbaiki cara-cara utama kita dan merubah kerangka berpikir kita, sehingga kita bisa melihat dunia. Nah, Bapak Ibu, seorang guru itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Bagaimana caranya? Ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan Bapak Ibu untuk menciptakan lingkungan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama dengan kita memahami konsep-konsep inti dari disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia, memahami posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Inilah Bapak Ibu yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang konsep inti budaya positif. Kita mulai berangkat dari apa itu disiplin positif. Kemudian kita melihat nilai-nilai kebajikan. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia dan apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Karena ini yang mendorong manusia untuk melakukan perilaku. Kemudian ada di mana posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelumnya, pada saat kita berbicara disiplin positif, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu? Apakah disiplin itu sama dengan hukuman? Boleh Pak Wawan mengungkapkan alasannya, kalau tidak? Oke, terima kasih Ibu. Menurut pendapat saya disiplin itu tidak sama dengan hukuman. Kalau hukuman itu merupakan sebuah tindakan yang harus dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Sementara disiplin itu menunjukkan bahwa sikap dan perilaku positif yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai yang berlaku. Jadi sudah timbul dari kesadaran diri sendiri untuk mengikuti mentaati pada nilai-nilai kebajikan yang ada. Terima kasih. Luar biasa sekali. Boleh kasih aplaus untuk Pak Wawan. Betul sekali Bapak Ibu, disiplin itu bukan berarti hukuman. Karena tujuan dari penerapan disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini bagaimana cara mereka nanti bisa menghargai diri mereka sendiri dan bagaimana mereka menghargai orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, disiplin positif, cara penerapan disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, kemudian lebih kepada mengontrol dalam segala sesuatu untuk melakukan tindakan. Yang ketiga adalah membuat murid memahami berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, bukan mengharapkan pujian, atau karena takut untuk menghindari hukuman. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wawan, Bapak Ibu. Next, ini Bapak Ibu ada dasar yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Nah, atau yang disebut dengan motivasi perilaku manusia. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Bapak Ibu, saya coba tanya kepada Bapak Ibu. Kita refleksi. Apa yang menyebabkan Bapak Ibu setiap hari masuk ke kelas mengajar walaupun tanpa disuruh, tanpa dicek, tanpa dikontrol oleh kepala sekolah? Iya Pak Abu, boleh? Enggak?
Barangkali ada sebagian guru yang ketika masuk ke kelas itu mungkin dengan rajinnya ada salah satu ketakutan terhadap atasan ataupun pimpinan, ya. Karena ketika tidak masuk, ya otomatis dia takut ditegur dengan takut viral juga, ya, di grup WhatsApp-nya. Iya, terima kasih Bapak Bung. Berarti kalau begitu alasan tadi Ibu Bapak Guru masuknya salah satunya adalah karena menghindari hukuman. Namun ada juga yang masuk karena untuk misalkan mendapatkan penghargaan, wah biar nanti ada dapat pujian. Ya. Namun yang jauh lebih banyak ini masuk mungkin karena sesuai dengan keyakinan yang mereka buat, bahwa walaupun tanpa dilihat oleh Bapak Kepala Sekolah, walaupun tidak dicek, walaupun tidak diberikan pujian atau penghargaan, tetapi karena sudah yakin masuk kelas itu adalah tugas dan tanggung jawab guru, maka beliau melakukannya dengan keinginan sendiri atas dasar keyakinan yang dimiliki. Iya, next, semoga tidak takut sama saya ya Bu. Jadi motivasi masuk itu, motivasi perilaku manusia itu ada dua macam Bapak Ibu. Boleh ada yang bantu membacakan sambil saya minum? Cek. Ya, motivasi itu ada dua. Yang pertama ada motivasi eksternal, diantaranya itu menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kemudian mengharapkan penghargaan, itu yang eksternal. Yang kedua ada motivasi eksternal internal, itu diantaranya penghargaan terhadap diri sendiri sesuai dengan nilai yang diyakininya. Kemudian ada juga menghindari ketidaknyamanan. Ya, baik. Terima kasih Pak Abung. Kita beri aplaus untuk Pak Abung atas kerjasamanya membantu saya. Iya, Bapak Ibu, ternyata motivasi itu bisa berasal dari dalam atau internal, tapi bisa juga berasal dari luar. Yang berasal dari luar tadi contohnya, yang karena alasannya disebabkan karena takut mendapat hukuman, takut ditegur, merasa tidak enak, atau karena mengharapkan pujian, betul, penghargaan dari orang lain. Namun Bapak Ibu, hal yang demikian ini yang berasal dari luar ini sifatnya hanya sementara biasanya. Karena nanti pada saat si penghargaannya sudah tidak ada atau jatuh kepada orang lain, maka dia akan tidak lagi melakukan hal tersebut. Namun berbeda dengan motivasi internal. Motivasi internal ini akan lebih permanen sifatnya. Karena apa? Karena munculnya dari dalam diri sendiri. Muncul atas dasar keyakinan terhadap nilai-nilai yang dia yakini. Jadi kalau begitu siswa pun sama. Motivasi untuk kegiatan pembelajaran dan melakukan sesuatu itu sebaiknya berasal dari internal, betul, dari dalam diri sendiri, sehingga sifatnya lebih permanen. Maju pada yang kedua Bapak Ibu. Sekarang adalah posisi kontrol guru. Dulu pada saat menghadapi permasalahan dengan siswa, saya mengalami posisi kontrol pada semua tahapan ini. Nah, di sini ada 5 tahapan. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Yang akan kita lakukan adalah melakukan refleksi. Di posisi mana paling sering saya berada Bapak Ibu? Mari kita lihat tayangan berikut. Ada beberapa video yang akan saya tayangkan. Video 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang akan kita refleksikan posisi kita ada berada di mana. Yang diberikan diletakkan di meja. Boleh di rewind? Kamu sudah mengerjakan belum? Oke Bapak Ibu, ini ada video pertama. Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar.
sampai pelajaran saya selesai. Di video tadi, kalau kita menyimak, video tadi itu adalah video posisi guru sebagai penghukum. Nah, dari mana kita bisa melihat bahwa video ini posisi gurunya sebagai penghukum? Yaitu tadi ada kalimat, kamu ya selalu tidak mengerjakan PR. Sekarang kamu duduk di depan, tuliskan kalimat, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran selesai. Di sini yang dilakukan ibu guru tadi itu sudah melakukan proses menghukum anak. Dan biasanya apa yang terjadi dengan anak? Anak bisa jadi kesal, anak bisa jadi nangis, anak bisa jadi dendam, bisa jadi bete. Apakah akan terjadi perubahan sikap seperti yang diharapkan oleh bu guru tadi? Belum tentu. Bahkan mungkin tidak akan terjadi, malah akan terjadi kejadian yang sebaliknya. Next, kita lihat video berikutnya. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak kerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Oke, Bapak Ibu, ada yang pernah melakukan posisi atau mengalami posisi seperti posisi Bapak Guru tadi? Menurut Bapak Ibu, posisi kontrolnya ada di mana Bapak Guru yang tadi? Iya, boleh. Boleh pakai mikrofon ya Bu Yuli, biar suaranya terdengar. Pembuat merasa bersalah, Bu. Jadi di sini cuma gara-gara dia nggak ngerjain tugas, dia tuh sampai kamu tuh ibu kamu di rumah tuh, sampai yang ngerasa bersalah banget, diceritain gimana ibunya nyari uang susah seperti itu, gitu. Betul, luar biasa sekali. Kita lihat. Betul, ternyata Bu Yuli, kita berikan aplaus yang meriah untuk Bu Yuli. Ternyata betul, posisi kontrol guru tadi adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Di mana membuat rasa bersalahnya tadi? Bayangkan betapa kecewanya orang tuamu kalau orang tuamu tahu kamunya seperti ini. Nah, kamu tuh sudah kelas 5, harusnya sudah bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Pertanyaannya sama, apa yang akan terjadi dengan peserta didik? Merasa gagal, merasa salah, betul. Hidup ini tiada artinya. Karena tadi, apakah nanti akan muncul perbaikan pada siswa tersebut? Bisa ya, bisa jadi juga tidak. Oke, kita lanjut lihat video yang ketiga Bapak Ibu. Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ya, video yang ketiga. Video yang ketiga itu posisinya adalah pemantau, karena di sana Bapak gurunya mencatat sudah ada 3 kali tidak mengikuti kegiatan pembelajaran olahraga. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang melihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Ya, Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Tapi ada yang nggak enaknya nih di belakangnya. Ada kalimat apa tadi?
Katanya kalau salah nanti aku bisa ulangi lagi dong. Iya betul, karena tidak diapa-apakan, karena guru bersangkutan itu bertindaknya sebagai teman, pada akhirnya anak jadi berpikiran bahwa ya udah nanti kalau terjadi lagi tinggal bilang lagi aja, tadi juga nggak diapa-apain. Nah ini posisi kontrol sebagai teman. Nah video terakhir. Ini Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Iya. Bagaimana Ibu Bapak Guru, ada perbedaan dengan video-video sebelumnya? Sangat berbeda. Di mana letak perbedaannya? Iya betul, yang ini tuh ada solusi. Nah, karena apa? Karena posisi kontrol yang diberikan oleh guru tersebut adalah bertindak sebagai manajer, di mana guru tersebut menanyakan dulu alasannya, kemudian menanyakan kepada siswa apa yang bisa siswa perbaiki, dan kemudian berbuat sesuatu bersama siswa untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Nah, Bapak Ibu Guru, sebelumnya posisi kontrol guru-guru tadi pernah saya lakukan semua. Namun kini saya sadar bahwa posisi yang terbaik adalah berada di posisi manajer. Betul, dan semoga kita semua nanti ke depannya bisa melaksanakan posisi kontrol guru, memposisikan diri pada posisi manajer. Ini adalah keyakinan kelas. Untuk membentuk budaya positif, harus ada keyakinan yang berasal dari dalam diri. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Pada prakteknya ada 5 langkah untuk menentukan keyakinan kelas atau menentukan kesepakatan kelas. Yang pertama adalah membuat aturan kelas. Yang kedua, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif dari aturan kelas yang tadi sudah dibuat. Kemudian menentukan nilai kebajikan dari aturan kelas dan menunjukkan perilaku mana yang dilakukan, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Yang kelima, kita dapat kesepakatan kelas. Nah, untuk part ini kita akan bermain lagi, kita akan coba bersama bagaimana membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya punya kertas notes yang nanti di belakangnya ada lemnya. Yang mau kita lakukan adalah membuat aturan kelas. Nah, bagaimana? Boleh minta tolong dibagikan? Yang akan kita lakukan adalah bagaimana membuat kegiatan pembelajaran di kelas itu menjadi nyaman untuk semuanya, baik itu untuk guru maupun untuk siswa. Bapak Ibu boleh menuliskan satu aturan kelas yang bisa diterapkan di kelas. Nanti kalau sudah diisi, boleh menempelkannya di papan tulis di depan. Ada yang tidak membawa alat tulis mungkin? Boleh. Coba yang sudah boleh ditempel di depan Bapak Ibu. Kita coba membuat aturan kelas. Nanti kita coba rubah dari aturan kelas menjadi kalimat positif. Boleh ditempel di depan Bapak Ibu. Boleh ditempel di depan yang sudah. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, saya sambil menuliskan ya, biar Bapak Ibu bisa melihat.
Kebalik. Kebalik sorry. Ya. Ya, Bu Yuli nanti membantu saya menuliskan di bawah. Ya, dilarang berisik sudah ya. Saling menghormati, tidak boleh ngobrol, wajib mengumpulkan tugas tepat waktu. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang cemberut. Harus piket sesuai jadwal. Dilarang cemberut. Dan Bapak Ibu, ini juga nanti yang akan bisa kita praktekkan di kelas untuk membuat bagaimana keyakinan kelas. Baik, terima kasih. Boleh bacakan ulang Bu Yuli? Aturan kelas yang sudah dibuat. Aturan pertama, jangan berisik ketika KBM. Jatuh. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, tidak boleh ngobrol. Yang keempat, wajib mengumpulkan tugas tepat waktu. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang cemberut. Harus piket sesuai jadwal. Langkah kedua, Bapak Ibu, di sana tadi masih terdapat kata dilarang, masih terdapat kata jangan, saling tidak boleh. Nah, ini semua mau kita rubah ke dalam bentuk kalimat positif. Iya, boleh gantian ya dari sini ya. Dirubah dari yang pertama menjadi kalimat positif. Harap tenang. Iya, harap tenang. Yang kedua, sudah positif ya, betul. Ya boleh digilirkan mic-nya. Tertib ya. Tertib. Boleh tertib. Iya. Kemudian apa lagi? Berarti tepat waktu sudah positif. Iya betul, ini tepat waktu. Ini kalimat positif. Jangan berisik tadi apa? Ya. Saling menghormati sudah positif. Dilarang ngobrol tadi apa? Tertib. Boleh. Dilarang buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya? Betul sekali, buang sampah pada tempatnya. Nah, yang terakhir, harus piket sesuai jadwal. Melaksanakan, ada harusnya, kita buang harusnya. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Oke Bapak Ibu, kita sudah melakukan 2 tahap. Tahap selanjutnya apa? Nilai kebajikan. Nah, ini adalah yang mendorong anak untuk melakukan hal-hal yang tadi sesuai dengan aturan kelas. Ada nilai kebajikan apa dari aturan jangan berisik ketika KBM? Saling menghormati atau tidak mengganggu. Betul. Nilai kebajikan dari saling menghormati? Toleransi. Betul. Tidak boleh ngobrol? Tertib. Boleh. Tepat waktu? Disiplin. Next. Dilarang buang sampah pada tempatnya. Apa nilai kebajikannya?
Tanggung jawab bisa. Kebersihan bisa. Kemudian yang terakhir, dilarang cemberut. Tadi ada yang kelewat ya, dilarang cemberut berarti happy belajarnya sambil bahagia. Nilai kebajikannya apa? Suasana positif, positive vibes. Karena apa? Bisa menular ya positive vibes itu. Next, yang terakhir adalah piket sesuai jadwal. Nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Bapak Ibu, ketika anak tadi sudah bisa menentukan nilai-nilai kebajikannya, maka itu sudah berasal dari dalam diri sendiri. Lanjut ke tahap yang keempat, itu adalah perilaku. Berarti nanti kita menentukan perilaku nih sama anak. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Contoh, jangan berisik di kelas. Berarti yang boleh apa? Bolehnya adalah tenang. Yang tidak bolehnya adalah berisik. Dan seterusnya sampai tahap akhir Bapak Ibu. Nah, kemudian baru ketika semua tahapan ini sudah selesai, kita dapat keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya dituangkan dalam aturan kelas. Karena ini tadi dibuat oleh kita, untuk kita, maka dilaksanakannya pun juga oleh anak-anak kita, betul. Maka ini adalah sudah terbentuk keyakinan kelas. Demikian Bapak Ibu tahapan-tahapan keyakinan kelas. Boleh tepuk tangan buat kita semua? Sudah mulai agak ngantuk Bapak Ibu. Kita main lagi kalau begitu. Games. Kita main opposite atau lawan kata. Iya. Lawan kata Bu Yuli. Iya. Kalau jalan lurus, lawan katanya jalan lurus, jalan berbelok. Oke. Kalau mudah, sulit, betul Bapak Ibu. Kalau tinggi, salah. Salah. Benar Bapak Ibu, belum konsentrasi. Ulangi lagi ya. Ya. Kurus? Tinggi? Gelap? Benar? Iya, sudah konsentrasi. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan lagi, masih ada tahapan yang harus kita bahas. Ya, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah mohon maaf. Ya, ini adalah sebuah cara yang sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bapak Ibu kadang di dalam berinteraksi dengan siswa, itu siswa akan melakukan beberapa kesalahan. Nah, ini adalah sebuah cara yang dipandang lebih baik dalam mengatasi permasalahan siswa. Namanya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah tujuannya untuk menguatkan karakter siswa. Nah, tahapannya ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan siswa. Nah, saya akan mencoba menampilkan tayangan mengenai bagaimana cara cara menyelesaikan permasalahan siswa dengan melakukan segitiga restitusi. Assalamualaikum Amel, apa kabar? Baik Ibu. Amel, ada kejadian apa tadi di kelas? Jadi saya berantem Bu sama Bagus. Oh ya, kamu berantem dengan Bagus? Iya Bu, berantem. Abisnya saya kesel Bu sama dia. Amel, hari ini Ibu tidak sedang mencari siapa yang salah. Kita hanya ingin ngobrol dan berdiskusi. Semoga dari apa yang kita bicarakan, kita dapat menemukan solusi dari permasalahan Amel hari ini. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang membuat Amel kesal terhadap Bagus? Jadi
Bagus tuh nggak ikut kerja kelompok, tapi dia maksa buat namanya ditulis di laporan. Oke, kalau begitu wajar saja Amel merasa kesal. Mungkin kalau ibu menjadi Amel, ibu juga akan merasakan hal yang sama. Lalu, apa yang Amel lakukan terhadap Bagus? Saya marah-marah, Bu. Saya tanpa sengaja memaki Bagus dengan kata-kata kasar dan mendorongnya beberapa langkah ke belakang. Oh begitu, kalau itu yang menjadi permasalahannya, wajar sih Amel menjadi kesal. Mungkin kalau ibu menjadi Amel, ibu juga akan merasakan hal yang sama. Kalau boleh ibu tahu, kamu melakukan itu tentu ada alasannya dong. Ada, Bu. Masa saya diam aja? Saya dan teman-teman saya mengerjakan laporan hingga begadang semalaman. Masa dia seenaknya mau minta namanya dimasukin ke laporan, sedangkan dia gak ada kerja dan usaha apapun. Oke, kalau begitu wajar Amel marah dan mempertahankan pendapat Amel, mempertahankan prinsip Amel. Namun, ibu berterima kasih kepada Amel bahwa kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Nah, kalau misalkan sekarang kita pikirkan bersama, apa yang Amel lakukan, apakah itu melanggar keyakinan kelas? Iya, Bu. Keyakinan kelas yang mana yang Amel langgar? Saling menghormati antar teman. Oh, begitu. Nah, menurut Amel, seberapa penting kita dengan teman itu harus saling menghormati? Sangat penting, Bu, agar lingkungan kelas tetap nyaman dan tertib. Oke, kalau begitu, apakah Amel bersedia memperbaikinya? Bersedia, Bu. Bagaimana cara Amel memperbaikinya? Saya akan lebih bersabar dan mencoba menstabilkan emosi saya. Jika ada teman yang seperti itu lagi, ataupun mencontek dan sebagainya, saya akan langsung melaporkannya kepada guru mata pelajaran. Oke, menurut Ibu, keputusan yang kamu ambil sangat tepat sekali. Nah, kamu sekarang sudah merasa yakin bahwa apa yang kamu lakukan itu tadi salah. Kemudian Amel juga bersedia untuk memperbaikinya. Luar biasa, hebat sekali apa yang sudah Amel putuskan hari ini. Nah, Amel, hari ini Ibu berterima kasih kepada Amel karena Amel bersedia menemui Ibu dan berdiskusi tentang permasalahan ini. Sekarang Amel boleh kembali ke kelas. Apakah perasaan Amel sekarang sudah lega? Sudah, Bu. Oke, silakan kembali ke kelas dan lanjutkan terus belajarnya. Tetap semangat ya belajarnya. Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Amel. Begitu Bapak Ibu, tadi cara penyelesaian masalah dengan melakukan 3 tahap, yaitu tadi menstabilkan identitas dengan kalimat Ibu tidak sedang mencari siapa yang salah, tetapi Ibu hanya ingin tahu bagaimana kejadian yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah tadi apa? Tahapan? Validasi, ya, tindakan yang salah, membenarkan bahwa apa yang dilakukan oleh siswa itu salah, kemudian berterima kasih bahwa siswa tidak melakukan hal yang lebih buruk dibandingkan dengan itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, iya, keyakinan mana yang sudah dilanggar, apa yang bisa kamu perbaiki untuk memperbaiki yang sudah terjadi, sehingga solusinya semuanya berasal dari siswa. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki slide terakhir kesimpulan, saya ingin ada refleksi dari Bapak Ibu. Ada yang menyampaikan refleksi mungkin? Boleh, Mangga, boleh sih, terima kasih. Silakan mic-nya digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Ibu ya dan teman-teman di sini, banyak sekali pembelajaran. Tadi saya sempat ketawa gitu dalam hati. Saya mengajar, background saya tuh mengajar di SMK yang notabene anak-anaknya Masya Allah gitu Bu. Ketika Ibu bilang tadi, saya pernah ketujuh-tujuhnya, apalagi saya gitu. Apalagi saya ketika hukuman, membentak, apalagi saya mungkin dulu mengajar ketika masih fresh graduate baru keluar, saya menghadapi anak-anak SMK yang Masya Allah mengusap dada gitu. Dan itu berlanjut gitu ya Bu ya, sampai beberapa tahun. Ketika tadi materi dari Ibu itu banyak menampar diri saya, tapi sedikit-sedikit mungkin dari saya juga
ada grup orientasi yang memang ada CGP, saya sering melihat video-video, makanya saya tertarik gitu ya Bu ya. Itu sudah sedikit tahu gitu ya materi-materi yang udah disampaikan. Saya tertarik walaupun materi ini mungkin belum. Jadi di sini saya banyak belajar ternyata bahwa kita itu memang kepada anak yang saya rasakan ketika kita happy di kelas, memberikan tadi budaya positif, apa yang harus kita lakukan di kelas, membuat anak happy, itu akan terasa kepada anak. Ketika happy, anak juga akan happy. Dan jangan memaksakan kalian harus bisa ini, tidak. Karena semua anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya selalu bilang, hargai diri kalian, sok lakukan. Sampai saya membuat 3 jargon atau slogan. Yang pertama itu adalah brutal, kalian harus berubah total. Yang kedua, kalian harus berbaperan, bahwa perubahan yang terakhir adalah bertato. Kalian harus bertaubat total. Itu yang saya lakukan, sedikit mungkin yang baru saya lakukan, dan Masya Allah mudah-mudahan saya menjadi mencontoh lah, bukan menjadi mencontoh yang tadi Ibu Wacit berikan materinya, yang menjadi seorang guru yang manajer itu menjadi posisi kontrolnya pada posisi manajer, posisi kontrol yang manajer, bukan yang saya pernah buku 7-7-nya gitu. Terima kasih mungkin atas ilmunya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Lesi. Terima kasih telah memberikan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, Bapak Ibu, sampai di kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah, menurut hemat saya sendiri, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah itu sangat penting, karena akan tercipta lingkungan yang nyaman bagi siswa untuk kegiatan pembelajaran, sehingga kondusif dan lebih berpihak pada siswa sesuai dengan tadi tujuan pendidikan dan filosofi Ki Hajar, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Oleh karena itu, mari kita bergerak bersama melaksanakan konsep budaya positif dan menciptakan lingkungan positif di lingkungan sekolah kita tercinta ini, Bapak Ibu. Ada sebuah quotes yang saya suka. Manusia butuh belajar butuh pengajar, dan pengajar butuh ilmu. Oleh karena itu, mari kita terus belajar untuk mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Satu pantun terakhir dari saya, dibuka dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Saya lagi musim Cikini, Bapak Ibu. Ya, saya pun mau ke Cikini. Ke Cikini naik Ferrari. Iya, jalannya cepat, ngebut sekali. Saya Rosita Widyastuti, pemateri hari ini. Mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran dan perkenannya Bapak Ibu hadir di acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mau buat aturan kelas. Tadi sudah Ibu bagikan kertas notes untuk kalian. Silahkan tuliskan aturan kelas yang kalian buat sesuai dengan harapan dan keinginan kalian dalam kegiatan pembelajaran geografi. Yang sudah boleh ditempelkan ke depan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada silahkan ditulis aturannya. Nanti langsung ditempel di depan ya. Terima kasih.
Oke. Nomor 6, tidak boleh berisik. Kalimat positifnya bagaimana? Ya. Menciptakan, boleh. Menciptakan suasana yang tenang, boleh. Ketika presentasi tidak boleh diketawain. Bagaimana kalimat positifnya? Next. Piket sesuai jadwal, sudah positif belum? Boleh ditulis piket sesuai jadwal. Suasana tidak tegang, kalimat positifnya gimana ya? Serius santai, boleh? Boleh, serius santai. Untuk belajar ya berarti ya, belajar serius santai. Jangan tidur di kelas. Gimana kalimat positifnya? Bangun terus. Apa ya? Tetap apa? Tetap fokus saat belajar, boleh? Oke, boleh Raf. Tetap fokus saat belajar. Boleh, nanti kita gabung-gabung aja biar efektif dan efisien. Oke, boleh tolong dibacakan lagi Rafa dari awal sampai akhir kalimat positif yang kita dapat. 1. Saling menghargai. 2. Berbicara bergantian. 3. Buang sampah pada tempatnya. 4. Berteman dengan siapa saja. 5. Menciptakan suasana yang tenang. 6. Menghargai orang yang sedang berbicara di depan. 7. Piket sesuai jadwal. 8. Serius santai. 9. Tetap fokus saat belajar. 10. Ice breaking. 11. Makan saat istirahat. 12. Membersihkan papan tulis. 13. Bertanya bergantian. Oke, boleh tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih Rafa, silakan duduk kembali. Nilai kebajikan yang pertama ada saling menghargai. Yang kedua ada etika, sopan santun. 3. Menjaga kebersihan. 4. Kebersamaan. Yang kelima ada kebersihan dan kenyamanan. 6. Ketertiban. 7. Ada saling menghargai. 8. Disiplin, tanggung jawab. 9. Kenyamanan. 10. Kesopanan. 11. Kesenangan. 12. Ketertiban. 13. Sopan santun. Dan yang terakhir kebersihan. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Aa. Kalimat positifnya sudah ada, nilai kebajikannya sudah ada. Sekarang yang mau kita bahas adalah perilaku kita. Pada saat nanti perilaku kita, ternyata pada saat ada temannya maju ke depan, kita ikut berbicara, atau pada saat temannya presentasi kita menjatuhkan, berarti kalau begitu kita tidak menghargai temannya. Ada nilai kebajikan yang kita langgar. Maka agar tidak melanggar nilai kebajikan, yang harus kita lakukan adalah saling menghargai. Paham ke sini? Next, kita lihat. Jangan memotong pembicaraan orang lain, karena pada saat memotong pembicaraan orang lain itu akan melanggar nilai kebajikan, etika dan sopan santun. Maka perilaku yang harus kita lakukan agar kita tidak melanggar nilai kebajikan tadi apa? Berbicara, betul, berbicara secara bergantian.
yang mana? Iya, oleh karenanya dalam berteman kita harus berteman dengan siapa saja bisa. Keren. Ayo kita lanjutkan biar lebih cepat. Tidak ada sampah di kelas, maka nilai kebajikannya dilakukan adalah yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya, betul, tepat sekali. Tidak boleh berisik, nilai kebajikannya apa? Maka yang harus kita lakukan adalah iya, yang tidak boleh dilakukan. Oke, good job. Next, ketika presentasi tidak boleh ditertawakan, nilai kebajikannya apa? Apa perilaku yang harus kita lakukan? Oke, luar biasa. Next, piket sesuai jadwal. Nilai kebajikan yang diambil apa? Disiplin dan tanggung jawab. Maka yang harus kalian lakukan? Keren. Sekarang lanjut. Suasana tidak tegang. Nilai kebajikannya apa? Nyaman. Yang harus dilakukan berarti belajar dengan serius tapi oke, lanjut. Jangan tidur di kelas. Nilai kebajikannya adalah yang harus kalian lakukan. Oke, ada ice breaking. Nilai kebajikannya apa? Yang harus dilakukan mengikuti kegiatan ice breakingnya berarti. Next, bertanya satu-satu. Nilai kebajikannya? Iya, yang harus dilakukan. Jika bertanya tidak bergantian berarti melanggar nilai kebajikan. Next, tidak boleh makan di kelas. Sopan santun yang harus kalian lakukan. Iya, makan pada waktunya, pada tempatnya. Next, hapus papan tulis. Nilai kebajikannya kebersihan. Yang harus dilakukan adalah oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Saura Pandawardhani dari kelas 12 IPA 5. Oke, jadi dalam pembelajaran geografi ini masih pemanasan, jadi masih awal-awal. Kita di awal membuat aturan kelas, terus ada kalimat positif, nilai kebajikan, dan lain ada perilaku yang kita lakukan. Nah, di pembelajaran kali ini saya belajar bahwa aturan kelas itu tidak selamanya berkalimat negatif. Jadi pasti ada kalimat positifnya yang kita bisa melakukannya dengan mudah untuk melakukan aturan kelasnya. Juga di akhir ada ice breaking yang bisa refresh pikiran setelah berpikir. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan.